Halo para mahasiswa, dalam mata kuliah ini, Filsafat Manusia. Kita ada di dalam perkuliahan tentang manusia sebagai makhluk sosiopolitikus dalam seksi tentang tradisi. Seksi ke-6 tentang tradisi. In the history of human development, what the others have discovered and used before us is of great value. Apa yang sudah ditemukan oleh manusia dulu sebelum kita sangat berguna bagi kita. We learn from these by retaining what is good and rejecting or modifying what is not good. Kita belajar dari semua yang terjadi sebelum kita dengan menentukan apa yang sudah baik dan menolak atau mengubah yang kurang baik. This is what tradition is all about. Tradisi adalah itu. A treasured tradition has the following characteristics. Maka tradisi yang benar punya sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, it makes one connect with his past. Pakai S. It makes one connect with the past. Maka ada koneksinya dengan yang masa lalu kita. Itu selalu signifikan bagi manusia. Kita mau tahu kita dari mana. This connection is strengthened by sentiment. Okay? Hubungan kita dengan masa lalu bukan sekedar spekulatif. Kita tidak tertarik dengan itu hanya dengan pikiran kita. Ada hubungan yang sangat dalam, kan? Yang ada afektif. Hubungan afektif dengan yang masa lalu kita. It saves time by not starting from zero. Itu membantu kita supaya kita tidak perlu menemukannya lagi. Maksudnya, yang sudah ditemukan oleh orang lain, kita belajar aja. Kita tidak perlu melaksanakan eksperimennya. Misalnya di dalam sains, kan? Atau kita tidak yang reinvent the wheel, katanya dengan bahasa Inggris, kan? Tidak perlu bikin yang roda lagi karena sudah dibuat oleh orang lain. Di copy aja, kan? Seperti itu. It gives us, It gives us the honor of continuing with good work. Maka kita merasa bangga karena kita melanjutkan apa yang sudah bagus yang kita terima dari nenek moyang kita, kan? Yang sebelum kita. It gives us an opportunity to contribute with our own creativity. Maka kita dikasih kesempatan untuk memberi sumbangan dari kreativitas sendiri. The old is not all the time good. Nah, yang lalu itu, yang dulu, tidak selalu baik. Okay? Kadang itu buruk. Sometimes it is no longer applicable to the present circumstances. Atau sudah tidak cocok dengan situasi kita sekarang. What is new is not necessarily good either. Bukan yang baru itu tidak langsung baik, kan? Kita harus melihat kalau itu memang baik atau buruk. Time is not the main criterion for tradition. It is goodness and utility. Maka kriteria kita untuk menentukan apa yang baik untuk tradisi bukan waktunya, melainkan kebaikan atau keuntungannya atau manfaatnya hal itu. Individualisme, seksi 7. In the 17th and 18th centuries, the progressive attitude rejecting tradition came up with the idea that society should be considered as a coming together of autonomous individuals. Okay? Maka yang mau menolak yung tradisi yang lalu, dengan melihat, berpikir bahwa semuanya itu harus baru, orang-orang itu di dalam abad 17 dan 18 berpikir bahwa konsep masyarakatnya adalah kumpulan individu, bukan keluarga. Maka apa yang ditekankan? Kebebasan kita, kemandirian kita masing-masing. Sehingga itu melemahkan
institusi atau lembaga-lembaga seperti keluarga misalnya. Dan ditekankan kebebasan kita untuk memilih, sehingga kita bisa saja tidak peduli dengan orang lain. Yang terpenting adalah kita bisa mengikuti kehendak kita sendiri. Thomas Hobbes in 1651, in his work entitled Leviathan, proposed a vision of modern liberal individualism which encompasses two ideas. Okay? Maka ide individualisme itu dari Thomas Hobbes pada tahun 1651. Jadi dia yang menemukan atau membuat modern liberal individualism yang sekarang kita punya. Yang punya dua sifat utama. Yang pertama adalah freedom is individual freedom of choice. Okay? That is limited only by the point where my neighbor's freedom of choice starts. Maka yung kebebasan itu harus yung paling luas memilih sesuatu. Dan batasan kita hanya batasan niya sesama kita. Kebebasan sesama kita. Selama itu tidak bertabrakan dengan kebebasannya sesama kita atau tetangga kita, maka boleh dilaksanakan itu. Kaya yang tidak ada yang mewajibkan kita secara etis, benar? Yang banyak yang etis itu sudah tidak berlaku, karena yang terpenting adalah kita tidak bertabrakan dengan sesama kita. Kedua, man primarily seeks his own interest because he is incapable of disinterested acts. Okay? Ide itu ada di Adam Smith juga, kan? Dorongan yang ada di dalam dirinya manusia adalah self-interest. Ya, apa yang berguna bagi kita sendiri. Tapi menurut Hobbes, manusia itu tidak mampu memikirkan yang lain, disinterested acts. Dia tidak bisa bertindak kalau itu tidak ada keuntungan bagi dirinya. Okay? Individualism has the following consequences for social life. Maka individualisme itu ada akibatnya seperti ini. Exaggerated distinction between private and public spheres. Okay? Perbedaan yang sangat strict antara apa yang pribadi dan apa yang publik. Sehingga kalau itu pribadi, tak siapapun bisa masuk di dalam yang privat itu. Ya, maka juga yang privat itu, misalnya yang agama itu privat. Oke? Maka tidak diperbolehkan menunjukkan diri di luar lingkungan pribadi itu. Itu alasannya kenapa di Amerika misalnya tidak boleh menggantung salib atau tanda-tanda agama kita sendiri, kan? Atau kalau itu Natal tidak boleh mengucapkan selamat Natal, oke? Mereka seasons greetings gitu. Selamat musim dingin, seperti itu. Karena itu yang netral menurut mereka. Kedua, akibatnya individualisme. Institutions are left in the dark. Okay? Lembaga-lembaga itu sekunder. Maksudnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah individunya. Kalau tidak diperhatikan lembaganya, institusinya, apa-apa menurut individualisme. Individuals relate to each other only through contracts and agreements that could be freely assumed and rescinded. Okay? Maka hubungan antara individu yang paling kodrati atau yang bisa diterima oleh semuanya adalah kontrak atau persetujuan yang bebas. Okay? Diterima secara bebas, diputus secara bebas. Akibatnya misalnya di Amerika adalah sikapnya orang-orang Amerika yang sangat legalistik, benar. Sering ada pengadilan dan semua itu yang hubungan kita dengan sesama kita menjadi sangat legalistik. Oke? Nah, ini akibat-akibatnya menurut Jeppe Stork, individualisme. Bagian ketujuh atau seksi ke-8.
society today, bagaimana masyarakat kita sekarang ini. There is an all-embracing task for doing science. Ya, benar nih. Science itu selalu ada dan menjadi kriteria segala sesuatu. Kedua, therefore the advancement of technology and the pursuit of comfort takes pride of place. Karena science itu ditekankan, maka kita sangat memperhatikan perkembangannya teknologi dan yang disebabkan oleh teknologi yaitu rasa enak ya yang ada, hidup secara enak di dalam dunia ini. Ketiga, pameran itu sudah globalized ya, sudah globalisasi, maka kita tidak hanya terpengaruhi oleh lingkungan kita yang dekat, yang jauh-jauh itu sudah bisa mempengaruhi kita. Keempat, social, economic, cultural, and political changes occur at a rapid pace. Perubahan sosial, ekonomik, kebudayaan, dan politik cepat perubahannya, kan? Cepat terjadi sekarang. Karena keputusannya cepat juga, kan? Seorang bisa ambil keputusan dan menyebarkannya atau mengumumkannya secara cepat karena teknologi. Man has an enormous amount of ways, banyak caranya, pakai S, in which he could live his life. Maka ada banyak pilihan. Dulu sangat terbatas bisa disebut, kan? Karena rencananya manusia adalah lulus dari sekolah dan lulus dari universitas, menikah, punya anak, ya sudah. Sekarang kemungkinan atau yang possibilities itu kita bisa menjadi banyak hal. Kita bisa melaksanakan banyak hal. Profesinya lebih banyak lagi sekarang. Maka man has an enormous amount of ways in which he could live his life. Masyarakat ya cenderung individualis, kan? Disturbing observations. Karena situasinya seperti itu, apa yang kita bisa melihat? There is an enormous amount of depersonalization. Maka yung persona itu, kepribadian, manusia, jadi lebih rendah. Walaupun individualis, kan? Tapi rasanya individunya itu lebih rendah di depan sesamanya, di depan mata sesamanya, kan? Kedua, society has become more complex. Kehidupan dulu itu lebih sederhana karena yang kita bisa ingin atau memiliki sedikit, tidak terlalu banyak, kan? Sekarang yang kita bisa memiliki, yang kita bisa melaksanakan, yang kita bisa menikmati banyak dan bermacam-macam. Oleh karena itu, kehidupan kita di dalam masyarakat sekarang sangat kompleks. Ketiga, individuals can be very far from the mind of the leaders. Maksudnya, karena semanya itu sudah besar. Dulu kalau itu kerajaan, semanya itu dekat, benar. Sampai seorang raja tahu apa yang terjadi kepada masyarakatnya, okay? Secara konkret. Sekarang karena bangsa-bangsa itu besar, maka si presiden itu atau menteri perdana nggak tahu sama sekali yang kecil-kecil. Termasuk yang CEO, itu ada programnya di YouTube yang CEO itu yang masuk di dalam pabriknya atau perusahaannya sebagai orang yang tersembunyi. Maksudnya orang biasa di dalam perusahaannya, dan dia baru melihat apa yang terjadi di bawah itu. Tapi biasanya yang CEO itu tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah, di antara karyawan-karyawannya. Keempat, despotic leadership tends to take place with a lack of care for public concerns. Karena yang ditekankan adalah kekuasaan dan efektivitas. Benar, yang hasilnya. Hasil yang selalu dinilai dan yang dicari. Hasil, misal, banyak kali itu yang materialis, kan? Hasil materialistik.
Maka untuk supaya semuanya bisa sampai mencapai target-target tertentu, kepemimpinan itu menjadi despotik, tidak politik kan, karena tidak perlu konsultasi. Si CEO atau si pemimpin sudah tahu semuanya, itu asumsinya kan, maka ambil keputusan semuanya itu harus ikut saja gitu. Weakening of the institutions that are not related to the state or business. Okay, tadi itu kita di bagian pertama itu kita melihat berapa banyak lembaga ada. Tapi sekarang yang sangat populer adalah yang pemerintahan, ya state, bangsa, dan bisnis. Benar? Itu yang lembaga-lembaga yang ditinggikan sekarang. Yang lain itu tidak terlalu kan direndahkan sebetulnya. Agama, benar, atau berbuat baik dengan orang lain, humanitarian institution seperti itu yang sekarang tidak terlalu diperhatikan. 6. Absence of values and materialism. Maka jadi sangat materialistis, values-nya itu hilang. Okay? Semua yang keutamaan itu dan semua yang kita harus menghargai sedikit demi sedikit hilang, digantikan dengan nilai-nilai materialistis. Oke, itu yang tentang manusia sebagai makhluk sosial. Maka kita masuk sekarang dalam politik. Man as a political being. In order not to put much subject matter in this topic, we shall cover 2 aspects. Okay? Supaya tidak terlalu panjang, maka di sisi politiknya itu kita akan melihat hanya dua hal. Apakah itu politik, what politics is, dan kedua demokrasi. The other parts of this lesson are very interesting. Thus, if the student is interested, he may go over the material himself. Okay? Yang lain itu memang menarik. Maka mahasiswa kalau tertarik, tolong membaca sendiri. Sumber selain yang Yepestork, saya pakai juga definisi politik dari Aristoteles yang saya ambil dari Miller Fred, Aristotle's Political Theory, the Stanford Encyclopedia of Philosophy. What is politics? Yang pertama, pakai itu politik. Aristotle's word for politics is politike, which is short for politike episteme, political science. Maka ilmu untuk mengurus masyarakat atau negara. Politics is a practical science since it is concerned with the noble action of happiness of the citizens. Jadi, cara bagaimana kita membuat masyarakat itu, semua individu di dalam masyarakat bahagia. Okay? Bahagia. Dan kita tahu bahwa mereka bahagia menurut Aristoteles kalau mereka berkeutamaan. Dan keutamaan itu tercapai kalau mereka berbuat baik. Although it resembles productive science in that it seeks to create, preserve, and reform political systems. Okay? Mirip productive science, walaupun itu practical science kan. Yung practical science itu sesuatu yang kita harus melaksanakan. Okay? Yang mengembangkan manusia sendiri. Tapi yang productive science ada produknya. Okay? Kaya mirip productive science katanya Stanford Encyclopedia of Philosophy karena ada hasilnya seperti yang political systems. The achievement of the common good is the task of the state, and it is not only the leader who is responsible for the achievement of the common good, but rather each and every member of society. Tujuannya negara adalah common good, bonum comune. Okay, dan itu bukan tanggung jawabnya, hanya tanggung jawabnya pemimpin. Itu tanggung jawabnya tiap orang yang ada di dalam masyarakat. Responsibility over the common good can be operationalized if there is a public sphere where the way of achieving the common good is discussed, planned, and agreed upon. Okay? Supaya semuanya bisa terlibat di dalam perencanaan
percapaian common good, bonum comune, harus ada public sphere. Okay? Ruang publik di mana cara untuk mencapai bonum comune itu bisa didiskusikan, direncanakan, dan dibuat persetujuan antara warga negara. As we can see, there are many ways of achieving the common good of a society. There are many forms of government that can operationalize this task. Okay? Nah, walaupun di dalam pikiran kita secara teoretis bonum comune itu sesuatu yang tertentu, tapi cara bagaimana kita bisa mencapai bonum comune itu berbeda-beda. Bisa banyak, semuanya itu berlaku dan ya bisa baik semuanya, kan? Karena ada banyak cara bagaimana kita bisa mencapai common good, bonum comune, maka bisa saja ada banyak macam pemerintahan, forms of government, yang bisa mengoperasionalisasi tugas ini, percapaian bonum comune. No one form can claim to be the best for everyone, since that form of government and public participation depends on the characteristics of the people and the place. Maka tidak ada yang bisa sebut, yang macam pemerintahan kami ini yang terbaik bagi semuanya, di dalam semua kasus. Tidak boleh, karena sistem pemerintahan itu disesuaikan dengan masyarakatnya, orangnya, ya, dan tempat, ya, sifat-sifat tempat itu. Maka yang berguna atau berlaku di dalam satu tempat bisa saja tidak berlaku, tidak berguna bagi tempat lain, di negara lain. Nowadays, however, the most popular system is the democratic system, for it seems to embody the full possibility of each citizen to be involved in things that are important to his flourishing and his future. Yang paling populer sekarang itu antara sistem-sistem pemerintahan adalah demokrasi. Kenapa? Karena rasa kita adalah itu memberi kesempatan bagi semuanya untuk menunjukkan perasaan sendiri, supaya dia bisa berpartisipasi dalam public sphere, ruang publik, kan? Di mana semua diskusi tentang bonum comune dilaksanakan. It must be clear to us, however, that there are many different forms of democracy as well. Na saat sama, ang demokrasi itu bukan di dalam satu bentuk aja, ada banyak macam demokrasi juga. Karena demokrasi itu adalah sistem yang bisa dibentuk secara berbeda-beda. Even though the basic principles, tenets, institutions, and structures are similar, there are many details that can be different. Okay? Walaupun ada yang mirip, semuanya kan sama. Kalau itu prinsipnya atau unsur-unsurnya atau lembaganya atau struktur bagaimana organisasinya kan bisa mirip, tapi memang ada perbedaan antara demokrasi ini dan demokrasi itu. Demokrasi, bagian kedua. Government by democracy can be summarized by this phrase. Okay? Kalimat ini yang bisa mendefiniskan apa itu memerintah dengan secara demokratik, okay? Yaitu sovereignty of the people. Masyarakatlah yang memimpin, ya, masyarakat yang memimpin. Democracy has the following characteristics. Maka sifat-sifatnya adalah equality of citizens before the law. Semua warga negara dilihat sama terhadap hukum. Maka semua haknya itu sama. Possession of freedoms based on inalienable rights. Maka dia memiliki banyak kebebasan berdasar hak asasi manusia. Inalienable, tidak bisa melepaskan dari manusia itu. Karena berakar dalam kodratnya. Dan kodratnya manusia itu tidak bisa dicabut. Kan? Kalau tidak, dia bisa saja sudah bukan manusia lagi, kan?
Kalau kodratnya bisa dicabut, tapi kodratnya tidak bisa dicabut, maka dia punya inalienable rights. The right to equality of cultural development, right to education. Nah, semuanya harus bisa berkembang, dikasih semua alat atau skill yang dia perlu untuk berkembang. Dan itu dikasih kepada warga negara melalui pendidikan. Maka semua orang punya hak atas pendidikan. Equal rights to financial stability. Maksudnya harus tidak ada yang lapar. Maka semuanya harus ada kemungkinan untuk mencapai kehidupan yang enak, benar, yang aman, keamanan di dalam stabilitas finansial. Itu hak. Ya, belum tentu terjadi kan, karena susah dan harus dikerjakan. Tapi dia punya hak itu di dalam demokrasi. Ada juga yang disebut nomokrasi. Maksudnya, biasanya demokrasi itu bikin banyak hukum. Dan hukum itu sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Karena mereka lah yang membuat itu kan. Pada prinsipnya, walaupun itu dibuat oleh DPR, secara teoretis DPR itu mewakili masyarakat, benar. Masyarakat yang buat hukum itu. Authority that embodies the democratic ideals. Okay? Maka di dalam demokrasi memang tetap ada otoritasnya, ada pemimpinnya. Tapi dia harus menyesuaikan pilihannya atau keputusannya dengan prinsip-prinsip demokratis yang ada di dalam peraturan bangsa, kan? Di dalam konstitusi bangsa. Right to have each one's right respected, defended by all. Solidarity. Di dalam demokrasi, tiap orang punya hak untuk dibela haknya oleh yang lain. Maka harus ada solidarity. Dan saling menghormati. Check and balances in governing structures. The people can depose an unjust leader. Maka ada check and balance. Maksudnya, seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan tanpa kemungkinan untuk dikritisi keputusannya oleh lembaga lain, kan? Kelompok lain. Oleh karena itu ada legislatif, bagian legislatif, karena yang pemimpin itu adalah eksekutif, dan ada yang juridical, okay? Yaitu hukum. Yang ketiga itu saling mengecek, benar, check and balance, supaya tak siapapun antara mereka menjadi despot atau diktator. Distribution of power, time limits for governing, and the importance of public opinion. Juga kekuasaan itu terbagi. Ya, kita yang baru sebut kan, di eksekutif dan di yang menjalankan apa yang sudah keputusan yang diambil oleh yang legislatif, kan, dan itu dibela oleh juridical, okay? Harus dibela oleh juridical. Saat sama, semua orang yang memimpin tidak memimpin untuk selama-lamanya, kan, atau selama seluruh kehidupannya. Di kerjaan modern pun raja-raja itu sudah tidak memimpin, benar, karena sudah ada menteri perdananya. Okay? And then the importance of public opinion. Harus selalu didengarkan masyarakat. Maka walaupun pemimpinnya dan yang semua bagian dari di dalam pemerintahan itu sudah setuju, kalau masyarakatnya tidak setuju, public opinion harus dipertimbangkan lagi kalau itu baik atau buruk. Possible pitfalls of democracy. Walaupun demokrasi itu ditinggikan, dan memang ada banyak sifatnya yang baik, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam demokrasi juga. Maka demokrasi itu bisa jatuh di dalam extreme socialism. Okay? Karena yang negara yang semuanya atau yang umum yang harus memerintah
kita bisa salah berpikir bahwa semuanya itu harus dimiliki oleh negara, dan yang individu itu tidak boleh memiliki sesuatu karena semuanya itu harus diurus oleh semuanya, yaitu negara. Itu extreme socialism. Juga liberalisme yang ekstrem juga, when individualism is overemphasized and brought to unjust extremes. Okay, maksudnya terlalu ditekankan kebebasannya manusia untuk memilih sehingga menjadi ketidakadilan atau tidak baik untuk seluruh bangsa. Benar? Sehingga pilih aborsi atau semuanya sudah berpikir itu kebebasanku untuk memilih. Karena itu tidak membunuh anaknya orang lain, maka yang lain itu harus tidak mengganggu ini. Tapi kita tidak melihat bahwa tindakannya satu orang bisa mempengaruhi orang lain, maka itu harus diperhatikan juga. Oleh karena itu katanya Jeppe Stork, itu possible pitfall of democracy. Yang ketiga, ultra-conservatism, where institutions are defended to an extreme degree as to render them unchangeable and untouchable. Dengan demokrasi karena ditekankan lembaganya kan, dan ada check and balance. Bisa saja ada beberapa yang berpikir bahwa itu harus dibela lebih daripada masyarakatnya, benar? Sehingga itu harus ditaati, harus diikuti. Yang lain itu jangan komplain, karena supaya kita semuanya itu efektif. Tapi itu tidak baik bagi demokrasi. Oke, kita berakhir di sini. Semoga para mahasiswa belajar sesuatu dari perkuliahan ini, dan semoga ini bisa mempersiapkan mahasiswa untuk kuisnya.